Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullum fiha khalidun. Ini kedua-duanya yang menyembah dan patung-patung yang disembah fiha ineraka khalidun panika abadi. Al-abiduna wa ma'budatihim al-abidun wal ma'budatuhum kulluhum fiha khalidun. Tining orang-orang senyembah lain Allah wa ma'budatuhum ben Tuhan-Tuhan yang disembah mereka kulluhum sedejana abid wal ma'bud fiha inraka khalidun paneka abadi. Lahum fiha zafirun paneka untuk al-abidun fiha dalam neraka zafirun desahan area bunyi lah boleh saya baca rintihan kama qala ta'ala lahum fiha zafiru wa syahid. Az-zafir huruju anfasihim keluar nafas ahlun nar ambekan roh wa syahid wuluju anfasihim masuk nafas ahlun nar. Jadi di akhirat itu manusia bernafas ya, sama di neraka juga begitu dan tidak mati-mati. Allah ini bukan cerita kosong, tapi ini suatu kepastian. Inna wa'dallahi haqqun. Yang menyampaikan itu Allah. Dan kita tinggal menerima saja. Wa hum la fiha la yasma'un. Apa maksudnya? Mereka rintihkan menjerit-jerit di neraka tapi mereka tidak mendengar. Apa maksudnya? Anib di Mas'udin idza baqiya may yakhludu atau may yukhladu finnar jumi'u fi sawabitah min narin fiha masamiru min narin. Dayana. Maka tidak saling mendengar maksudnya ini. Nalekan ampon tetap man pasoreng yukhladu yang diabadikan man finari, orang yang tidak akan keluar-keluar seperti orang kafir mutlak, tidak keluar-keluar dari neraka. Juga orang yang mati syirik tidak punya harapan. Maka kita harus waspada sejak dari dunia. Ju'ilu maka ipasang atau itatiyaki pasiraman bagia bisawabitah ada di kotak-kotak peti-peti minarin dari api fiha sepanik edem sawabit masamir juga paku dari neraka kafi dan tidak mati-mati rese yang sangat mengerikan. Jadi di neraka di surga tidak ada kematian lagi. Yang tersiksa terus tersiksa, yang bahagia di surga terus bahagia. Allah menyampaikan kepada kita, kan ada orang mengatakan begini, kadang-kadang organnya membahas tentang surga neraka. Di zaman modernnya apa ini? Padahal wahyu Allah selalu menceritakan dua pasang ini. Jadi organsitas pembahasan janji surga, ancaman neraka selalu relevan. Relevansinya terus untuk orang beriman. Karena muara dari hidup kita adalah ke sana. Mau tidak mau ya, percaya maupun tidak, ini sudah disampaikan oleh Allah. Dan sampai sekarang yang namanya Al-Quran tidak ada tolok bandingannya. Mukjizat yang paling nyata dari Al-Quran adalah dapat dihafal, relatif mudah.
dengan anak kecil sekalipun. Tidak ada yang menandingi seperti itu. Dan originalitas, keaslian Al-Quran dari dulu sampai kiamat akan tetap, karena Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang tetap menjaganya dengan caranya Allah. Demikian juga kalau Al-Quran dijaga keasliannya, maka hadis pun pasti terjaga keasliannya. Maka hadis, Allah munculkan ulama-ulama penseleksi hadis dalam ilmu mustalah hadis. Jadi tetap sesuai ini, muara hidup kita ke sana. Pilihan kita sekarang, ya, tidak ada kadaluarsanya. Coba bagaimana Allah mengancam orang-orang di neraka ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Aku siapkan untuk orang-orang kafir rantai-rantai belenggu dan kemanasan neraka. Surat Al-Insan 4. Namun demikian ya, apa yang di surga, apa yang di neraka hanyalah gambaran kecil untuk lebih memudahkan manusia memahami. Maka gambaran seolah-olah duniawi. Padahal kalau neraka mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbi basharin. Apa yang di surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas di hati seseorang. Bayangan kita tentang surga sudah itu salah, tidak bisa dibayangkan. Demikian juga halnya neraka, hanya sebagian kecil digambarkan. Seperti di surga ada sungai, jauh sungai surga dan neraka. Di neraka ini sekarang dibelenggu rantai apa? Kan seolah-olah kecil. Maka hati-hati dalam hidup, karena kita adanya perintah dan larangan dalam syariat menunjukkan adalah kita diberi kemampuan untuk diberi kebebasan dan kemampuan memilih. Maka ada perintah larangan, tidak ada pemaksaan. Maka kelak ada dialog yang saling menyalahkan dari orang yang suka menyesatkan orang lain dan para pengikutnya. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadatnakum 'anil huda ba'id ja'akum in kuntum mujrimin. Bal kuntum mujrimin. Ngocak ya, orang-orang katakanlah imam-imam agama, orang-orang tokoh-tokoh. Apakah saya yang mencegah kamu dari hidayah? Kamu sesungguhnya hanya orang-orang durhaka. Apa jawaban pengikut? Qala alladziina stud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar itta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Tapi sesungguhnya kalian tuh selalu siang malam mendatangi kami untuk kami ingkar kepada Allah atau berbuat syirik. Ya kan? Banyak tokoh-tokoh atau imam-imam agama yang kadang-kadang mengundang, menghimbau semua orang untuk orang awam untuk mengadakan ritual mahdoh di kuburan. Ini artinya menggiring orang untuk syirik. Mana ada petunjuk dari syariat kuburan itu tempat istijabah, masjid. Tapi mereka banyak yang menggiring orang awam ke sana. Ini sama dengan siang malam kalian menuntut kami, mendorong kami untuk kufur kepada Allah, syirik kepadanya. Wa asarrun nadamata lamma ra'al adab, wa asarrun nadamata lamma ra'al adab. Ketika menyaksikan neraka di depan mata mereka, mereka merahasiakan
penyesalan luar biasa di dalam. Wa ja'alnal aghlala fi a'naqihim. Aku jadikan belenggu-belenggu di leher mereka. Alladzina kafar wa hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Sebenarnya mereka tidak dibalas kecuali dengan amalan yang dilakukan. Saba, surat Saba 32 33. Ini gambaran siksa di neraka. Inna ladaina angkalan wa jahima. Sesungguhnya di pihak kami, kata Allah, ini ada belenggu-belenggu berat. Wa jahiman, panasnya neraka. Wa ta'aman dawussatin wa adzaban alima. Ada makanan yang bisa serat, menyumbat di tenggorokan kalau dimakan, berduri. Wa adzaban alima. Muzammil 12:13. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap masa kulit mereka, bayangkan sekarang ini, kulit mereka ketika masak di neraka, apa tindakan Allah? Baddalnahum juludan, aku ganti kulit yang baru. Ghairaha, bukan kulit yang lama. Maksudnya apa? Dia dukul adab, untuk merasakan siksa itu. Kan ada ketika menginjak bara api sekecil kuku, katakan, itu yang mendidih justru otaknya. Setelah disiram dengan air panas, kulit mereka menjadi hancur semua, diganti kulit dan daging yang baru. Demikian seterusnya. Itu siksaan di neraka, sangat mengerikan. Innallaha kana azizan hakima. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Memang sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. An-Nisa 56. Ini lagi nih, Rasulullah menyampaikan nasihat kepada kita sekalian. Itu disampaikan kepada para sahabat bahwa ciri-ciri yang akan masuk neraka di dunia ini sudah ada ciri-cirinya khas. Ciri khasnya, kata Rasulullah, sinfani min ahlin lam arohuma. Ada dua kelompok manusia termasuk dari ahli nar yang aku belum melihat keduanya. Di zaman Nabi belum ada. Coba, satu, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nasa biwari haqqin. Ada kaum yang memegang cambuk, memukul orang lain tanpa hak, seperti buntut sapi. Ini sulit kita menemukan seperti itu. Tapi mungkin maksudnya kekuasaan digunakan sewenang-wenang kepada orang lain. Kekuasaan di zaman Nabi belum ada. Memukul orang dengan satu alat pemukul bisa saja dianalogikan dengan orang yang menghukum orang yang tidak bersalah. Itu kan kekuasaannya tanpa hak. Ini yang satu. Satunya yang belum ada di zaman Nabi, nisaun kasiyatun. Ini yang marah ini. Realitas kehidupan kita di zaman modern banyak ini. Nisaun kasiyatun, ariyatun. Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Telanjang ini bisa diartikan berpakaian tapi telanjang. Bisa karena tipis, kelihatan warna kulitnya. Bisa karena terlalu ketat, bentuknya kelihatan. Walhasil
perempuan tidak boleh kelihatan warna kulit maupun bentuk tubuhnya, karena bentuk tubuh itu yang menarik bagi laki-laki. Iya kan? Kelak ada perempuan-perempuan, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, momilatun mailatun. Momilatun itu memikat orang lain. Mailatun mudah terpikat. Klop lah. Memikat orang lain, dirinya memang rentan untuk selalu terpikat. Ru'usuhunna ka'asnabil bukhti al-ma'ilah. Kepala mereka perempuan-perempuan itu seperti punuk unta yang condong sedikit. Artinya mungkin ada kena kundinya apa ya, gelung agak miring tapi tinggi di gelung tinggi seperti punuk unta. Beda apa ada sedikit. Orang yang seperti itu, perempuan suka memikat laki-laki, berpakaian tapi telanjang, la yadkhulnal jannata, tidak akan masuk surga wanita seperti itu. Wala yajidna rihaha, tidak bisa mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Sesungguhnya aroma wangi surga didengar, bisa tercium dari jarak 500 tahun apa ya. Ada hadis Muslim 2128. Ini lagi biar perhatian kepada para wanita, karena wanita yang banyak berdandan, yang banyak memikat di jalan-jalan, untuk laki-laki terutama yang hidung belang elong. Kalau dengan wanita ini sulit ya, maka budong kadang-kadang arampe beda besar beda, mereka beda berwarna. Oh sampai sekarang nih sampai karena bulu alis ini bisa ditanami, dibuang dulu kemudian ditanami. Deh, bodoh pakai tato, pokoknya udah rumah semikat orang lagi. Padahal perempuannya sangat ada ya, rentan. Maka hadis yang kedua ini, ittola'tu fil jannah wa ra'aitu aksaru ahliha al-fuqara. Aku diberi kesempatan oleh Allah untuk menengok surga, dan aku melihat mayoritas penduduk surga adalah fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tertindas dalam kehidupannya. Wa tala'tu fin nar faraitu aktsaru ahliha an-nisa, dan aku juga berkesempatan oleh Allah untuk melihat neraka. Ternyata mayoritas yang paling banyak penduduk neraka justru perempuan-perempuan ini, karena pelanggarannya yang banyak dilakukan oleh perempuan. Ini hadis Sahih Bukhari 3241 yang kemarin dipertanyakan itu di Sabtu akhir. Kenapa perempuan itu sebenarnya paling mudah masuk surga, tapi terbanyak kelak di neraka? Paling mudah masuk surga, paling banyak kelak di neraka. Hadis yang menyatakan perempuan paling mudah, walaupun sanadnya agak lemah, ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, yang paling mudah bagi perempuan. Wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyibil jannati syi'ti. Luar biasa kan? Ketika seorang perempuan sudah melakukan sholat 5 waktu istiqomah dan puasa di bulan Ramadan, sudah biasa kan? Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, kemaluannya dijaga, kecuali untuk suami.
wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, maka kelak diberi apa? Tawaran istimewa. Silakan kamu masuk surga lewat pintu apa saja. Pintu sedekah, pintu haji, pintu perjuangan fisabilillah. Boleh kamu pilih. 8 pintu ke surga dipersiapkan untuk wanita yang seperti itu. Tapi kenapa pertanyaannya wanita terlalu banyak atau yang paling banyak di neraka? Ini hadis Ahmad 1661. Karena ternyata kalau kita pikir-pikir ya, sholat 5 waktu mudah, puasa bulan Ramadan mudah, dan menjaga diri kemaluannya, kehormatannya mudah. Tapi bagi wanita banyak yang gagal ketika ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Saya pernah mengatakan, walaupun suaminya katakan tidak taat, tetaplah wanita harus taat selama tidak diajak maksiat. Seperti istrinya Fir'aun Siti Asia, kan orang kafir Fir'aun, tapi dia taat kepada Allah. Akhirnya diistimewakan di surga. Bahkan konon kisahnya jadi istri Rasulullah kelak katanya. Taat kepada suami ini deh. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, silakan perempuan kamu harus banyak sedekah, karena aku melihat di neraka paling banyak itu kalian semua. Kenapa Rasulullah? Kata wanita, ya karena kekafiran wanita. Duh, apa kafir kepada Allah? Bukan. Yuksirnal li'an wa yakfurnal ashir. Ada penyakit wanita, banyak berdoa buruk terhadap suami, wa yakfurnal ashir, banyak mengingkari kebaikan suami. Ya. Padahal hak suami bagi wanita seolah-olah orang tua bagi anaknya. Surga neraka ada di tangan, seakan-akan ada di tangan suami. Lam kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh menyuruh orang bersujud kepada sesama manusia, niscaya yang paling layak adalah wanita bersujud kepada suaminya. Luar biasa. Kenapa? Karena laki-laki ini sangat bertanggung jawab, karena bukan hanya ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum naro. Nanti laki-laki harus mendidik perempuan. Mendidik perempuan jangan sampai masuk neraka. Ini tanggung jawab suami, termasuk anak-anaknya. Dan suami yang paling di akhir zaman paling sulit mencari rezeki halal untuk anak istri, karena kalau di akhirat yang akan ditanya minta pertanggungan jawab adalah seorang suami. Perempuan setiap mendapat nafkah dari suaminya, kalau dia tidak tahu sumbernya selalu halal karena sudah haknya. Tapi laki-laki yang bertanggung jawab kelak, dari mana dia datang dan kemana dibelanjakan. Maka tanggung jawab luar biasa seorang suami.